Pada kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang model evaluasi dalam bimbingan konseling. Dalam model evaluasi dalam bimbingan konseling itu terdapat 9 model. Tetapi saya akan membahas satu model saja, yaitu model evaluasi diskrepensi. Apa sih itu model evaluasi diskrepensi? Ya, model evaluasi diskrepensi adalah model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program bimbingan konseling, di mana evaluator itu berisi penilaian yang mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen dalam bimbingan konseling. Model evaluasi diskrepensi adalah model pemanfaatan yang telah diuji dan umum diterima untuk digunakan dalam mengevaluasi program pendidikan atau program akademik. Sehingga dapat dikatakan model evaluasi diskrepensi tersebut tepat digunakan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran dan proses konseling di sekolah. Tujuan dari model evaluasi diskrepensi adalah bertujuan untuk mengetahui antara tingkat kesesuaian antara standar yang telah ditentukan dengan penampilan aktual dari pelaksanaan program evaluasi bimbingan dan konseling. Model evaluasi program diskrepensi adalah model yang perlu digunakan oleh seorang guru BK atau konselor sekolah. Hal ini dapat melihat kesenjangan antara performa atau implementasi program konseling dengan standar yang telah ditentukan oleh konselor sendiri. Evaluasi model diskrepensi dapat dijadikan landasan atau pedoman untuk mengambil keputusan terkait penyelenggaraan program konseling selanjutnya. Evaluasi diskrepensi model berusaha untuk melihat kesenjangan antara kinerja konselor profesional dalam pengimplementasian program dengan realita di lapangan. Hal ini yang menjadi landasan mengapa saya mengambil model evaluasi diskrepensi yang baik untuk diterapkan di sekolah di Indonesia. Ciri-ciri penilaian model evaluasi diskrepensi. Yang pertama, proses penerimaan secara default digunakan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, menentukan apakah ada perbedaan di antara keduanya, kinerja dan standar kinerja dari berbagai pelanggaran aspek program. Yang ketiga, gunakan informasi tentang pelanggaran untuk memutuskan apakah ada yang menginginkan perbaikan, memelihara, atau menghentikan program hal lainnya. Macam-macam model diskrepensi. Adapun macam-macam kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan antara lain meliputi: yang pertama, kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program. Yang kedua, kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan diperoleh dengan benar-benar yang direalisasikan. Yang ketiga, kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan. Yang keempat, kesenjangan tujuan. Yang kelima, kesenjangan mengenai bagian program dapat diubah. Yang keenam, kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Aspek model evaluasi diskrepensi. Ada 3 aspek model evaluasi diskrepensi. Yang pertama, aspek perencanaan. Seorang guru BK harus merencanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, aspek pelaksanaan. Seorang guru BK harus melaksanakan program yang telah disusunnya pada siswa atau konseli yang ada di sekolah. Yang ketiga, aspek evaluasi program. Dalam proses bimbingan konseling, guru BK atau konselor harus melakukan evaluasi setiap sebulan sekali agar konselor dapat melihat program-program yang disusunnya itu berjalan atau tidak berjalan secara lancar atau tidak lancar. Dan
Konselor dapat membuat program sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. Komponen model evaluasi diskrepensi. Adapun komponen-komponen evaluasi program diskrepensi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ditetapkan oleh pengambil keputusan dan diberitahukan kepada pelaksanaan program. Guru BK harus memberikan tujuan yang harus dicapai kepada peserta didik agar peserta didik dapat menjalankan program bimbingan dan konseling yang telah dijalankan oleh guru BK atau konselor. Yang kedua, kegiatan semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kegiatan harus relevan benar dengan tujuan. Artinya di sini bahwa konseli dan konselor harus mempunyai tujuan agar permasalahan yang akan dibahas nantinya dapat terselesaikan. Yang ketiga, sarana fasilitas penunjang kegiatan. Guru BK harus menyediakan sarana dan prasarana dalam bimbingan konseling, baik bimbingan klasikal, bimbingan kelompok maupun konseling kelompok ataupun konseling individual. Yang keempat, person pelaksanaan kegiatan. Pastinya dalam kegiatan bimbingan konseling itu pasti adanya orang individu, yaitu adanya konseli dan konselor sebagai pelaksana kegiatan dalam bimbingan konseling di sekolah, agar tujuan dan program yang dijalankan oleh konselor dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh konseli dan konselor. Yang kelima, hasil keluaran sebagai akibat dari kegiatan. Tahap model evaluasi diskrepensi. Tahap evaluasi program model diskrepensi yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap persiapan desain. Tahap penyusunan definisi rencana atau program adalah review desain program dengan terlebih dahulu mendefinisikan input, proses, dan output, dan kemudian menilai kelengkapan dan konsistensi internal rancangan. Kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama menyusun tujuan program. Konselor menyusun tujuan program dalam bimbingan konseling. Yang kedua, mempersiapkan penonton, personil, dan perlengkapan lainnya. Konselor dapat mempersiapkan anggota kelompok atau konseli dan perlengkapan dalam bimbingan konseling nantinya saat di kelas. Yang ketiga, mendefinisikan kriteria atau standar dalam bentuk rumus yang mengacu sesuatu yang dapat diukur. Tahap yang kedua adalah tahap pemasangan. Tahap pemasangan atau installation adalah untuk menilai tingkat pemasangan program terhadap standar program tahap pertama apakah sesuai dengan rancangan atau didefinisikan. Kegiatan ini dilakukan antara lain: A. Menilai kembali penetapan kriteria atau standar yang telah ditetapkan pada tahap penyusunan desain. B. Meninjau atau memonitor program yang sedang dilaksanakan. C. Meneliti kesenjangan antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang telah dicapai. Tahap yang ketiga adalah tahap proses atau pengumpulan data. Langkah proses atau pengumpulan data adalah evaluasi hubungan antara variabel yang diubah dan proses yang diterapkan untuk mengimplementasikan perubahan. Kegiatan yang direalisasikan termasuk menilai tujuan apa yang telah dan akan dicapai. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu tahap pengukuran target atau produk. Tahap pengukuran tujuan atau produk adalah menilai apakah rancangan program mencapai tujuan utamanya, yaitu mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh. Tahap yang terakhir adalah fase perbandingan atau program perbandingan. Tahap perbandingan atau program comparison yaitu membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
pada masing-masing dari 4 standar yang ditetapkan dibandingkan dengan kinerja program aktual untuk menentukan apakah data perbedaan. Dalam tahap ini, evaluator menulis semua penemuan tentang kesenjangan. Selanjutnya disajikan kepada pengambilan kebijakan atau pembuat keputusan agar mereka dapat memutuskan kelanjutan dari program tersebut. Kemungkinan hasil keputusan yang ditetapkan adalah A. Menentukan program, B. Mengganti atau merevisi program, C. Meneruskan program yang telah didesain, atau D. Memodifikasi dan menyempurnakan tujuannya. Di atas ini adalah paradigma umum evaluasi diskrepansi yang dikemukakan oleh Profus pada tahun 1971. Saya akan menjelaskan gambar pada paradigma umum evaluasi model diskrepansi berikut. Keterangan S itu adalah standar atau kriteria, P itu performance atau pencapaian kinerja, C itu comparison atau perbandingan S dan P, D itu discrepancy atau kesenjangan, T terminate atau tercapainya atau pembatasan, A itu alteration atau penyesuaian, P atau S. Yang pertama, tahap desain, yaitu mendeskripsikan desain program berdasarkan informasi tentang realitas program atau performance. Selanjutnya, desain program ini dibandingkan dengan kriteria desain yang disebut dengan standar. Desain program tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai pembanding kriteria pada tahap instalasi, proses, dan produk. Yang kedua, tahap installation, yaitu penerapan atau install sumber daya yang mendukung pelaksanaan program. Untuk selanjutnya, sumber daya program telah diinstal tersebut dibandingkan dengan desain program standar yang telah dibuat oleh tahap pertama, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada. Tujuan dari tahap kedua ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program telah diterapkan. Yang ketiga, tahap proses. Difokuskan pada hubungan antara pelaksanaan proses dan capaian sementara interim produk dari program yang sedang dilaksanakan, serta membandingkan dengan desain atau standar untuk menentukan sampai seberapa tinggi pencapaian keluaran jangka pendek internal produk. Yang keempat itu adalah tahap produk, yaitu derajat kesesuaian antara hasil atau tujuan akhir, terminal produk yang benar-benar telah dicapai atau reality dengan desain program standar. Yang kelima adalah tahap cost, yaitu menganalisis biaya yang telah digunakan untuk pelaksanaan program dengan keuntungan yang didapatkan, cost benefit analysis. Hasil analisis inilah yang akan menentukan apakah program tersebut akan diteruskan atau dihentikan berkaitan dengan efisiensi program. Oleh karena itu, pada tahap pertama sampai tahap keempat merupakan tahap yang harus dilakukan, sedangkan pada tahap kelima merupakan tahap pilihan yang memfasilitasi untuk membandingkan dengan 2 atau lebih program lain. Kelebihan dan kekurangan evaluasi model diskrepansi. Kelebihannya yaitu yang pertama, penentuan yang jelas yang harus dinilai berdasarkan fokus penentuan tujuan. Yang kedua, penilaian berimbang kemudian berfokus pada membandingkan hasil yang sebenarnya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah konsep yang sangat bersih dan mudah diikuti dan harus membuahkan hasil tentu. Yang keempat, deskripsi ini menyederhanakan model yang sebenarnya tetapi menggambarkan esensinya keuntungan utama dari model ini. Adapun kekurangan dari model evaluasi diskrepansi, yang pertama tidak memiliki komponen
evaluatif yang nyata atau memfasilitasi pengukuran dan penilaian tujuan daripada menghasilkan penilaian eksplisit atas jasa atau nilai. Yang kedua, tidak memiliki standar untuk menilai pentingnya perbedaan yang diamati antara sasaran dan tingkat kinerja. Yang ketiga, mengabaikan nilai dari tujuan itu sendiri. Yang keempat, mengabaikan alternatif penting yang harus diperhatikan dalam merencanakan program pendidikan. Yang kelima, mengabaikan transaksi yang terjadi dalam program atau kegiatan yang sedang dievaluasi. Yang keenam, mengabaikan konteks dalam evaluasi yang berlangsung. Yang ketujuh, mengabaikan hasil penting selain yang tercakup dalam tujuan, hasil kegiatan yang tidak diinginkan. Yang kedelapan, menghilangkan bukti nilai program yang tidak tercermin dalam tujuannya itu sendiri.